Selamat sore Bapak Ibu. Hari ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan tutorial yang kedua. Yang pertama, cara menginstal Exam View Assessment. Yang kedua, cara membuat soal atau cara membuat konten supaya peserta didik bisa terurut dalam pelaksanaan ujian akhir sekolah. Dan yang ketiga, membuat absensi. Langsung saja saya berikan tutorialnya cara mengekstrak exam yang sudah saya bagikan di grup. Langkah pertama, silakan Bapak Ibu klik pada exam view assessment-nya. Kita tunggu sampai betul-betul bisa dibuka atau bisa diekstrak. Kita lihat file yang disimpan. Klik show in folder. Saya akan buatkan foldernya di sini. File master exam. Jadi saya ambil ke kanan, saya cut. Saya taruh di file. Caranya, klik kanan, ekstrak file, tekan OK. Nah, jadi muncul seperti ini. Ini adalah file RAR-nya dan ini adalah foldernya. Kita buka foldernya. Setelah itu, klik exam. Klik kanan. Lantas klik install. Lanjutkan next. Next. Finish. Jadi exam view-nya siap untuk digunakan. Ya, otomatis akan jadi hasil ekstraknya adalah seperti ini. Lantas kita akan membuat soal. Soal seperti biasa kita siapkan terlebih dahulu dengan jumlah soal yang sudah ditentukan. Kalau bahasa Indonesia 40, matematika 30. Jadi soalnya Bapak Ibu mohon dipersiapkan. Dilanjutkan untuk menekan exam view generator. Untuk membuat yang namanya soal. Jadi Bapak Ibu setelah muncul tampilan seperti ini, dilanjutkan untuk mengklik Create New Question Bank. Seperti awal yang sudah saya sampaikan, question bank detailnya di sini adalah judul atau dari kegiatan pelaksanaan US. Saya contohkan adalah seperti ini. Ujian sekolah. Ujian akhir sekolah 2023.
Subtitlenya adalah mapel Bapak Ibu. Bagi saya bahasa Indonesia. Atas tekan OK. Saya ubah informatika. Nah, saya kira sampai di sini Bapak Ibu sudah paham. Dari awal saya sudah sampaikan, tinggal Bapak Ibu menyetingnya, menekan view, sampai dengan memberikan yang namanya poin. Nah, ini adalah contoh soal yang sudah saya buat, yang sudah akan siapkan untuk ujian akhir sekolah dengan jumlah soalnya yaitu 40 soal. Kalau Bapak Ibu ingin mengedit soal, tinggal Bapak Ibu klik atau double klik. Nah, di sini Bapak Ibu silakan edit. Kalau Bapak Ibu menginginkan yang namanya pembahasan dari soal, bisa dibuat di bawah. Ini adalah pembahasan dari jawaban. Kenapa opsinya B, bisa Bapak Ibu jelaskan di sini. Mungkin itu dari soal terkait dengan mengimport soal pada Belajar ID. Nah, yang kedua, bagaimana cara membuat yang namanya mengurutkan dari awal, istilahnya pengumuman, setelah itu absensi, dan soal. Kita buat kontennya seperti terlebih dahulu. Bapak Ibu silakan klik mapel yang diujikan. Saya klik informatika. Sekali lagi saya sampaikan, Bapak Ibu, setiap Bapak Ibu mau login, silakan Bapak Ibu mengklik turn editing on-nya. Karena saya sudah mengklik, jadi dia akan berubah jadi off. Tujuannya adalah supaya Bapak Ibu mudah mengeditnya. Nah, di sini ada course kontennya. Ada general, ada topik 1, topik 2, dan topik 3. General di sini saya rubah menjadi petunjuk. Petunjuk ujian. Caranya adalah tinggal Bapak Ibu klik di generalnya. Nah, seandainya, ini contoh aja ya, Bapak Ibu, seandainya Bapak Ibu tidak mengklik turn editing on-nya, maka tidak bisa untuk mengeditnya. Tidak bisa mengeditnya. Karena di sini ada yang namanya editing. Maka dari itu, silakan Bapak Ibu klik turn editing on-nya. Kita klik general, klik edit session. Setelah itu kolom custom-nya dicentang. Saya buat di sini petunjuk ujian. Deskripsinya saya buat yang pertama, peserta didik wajib melakukan absensi terlebih dahulu. Yang kedua, peserta didik tidak boleh mendahului penyelesaian dalam soal. Maksudnya di sini adalah di mana peserta didik
mendahului yang belum waktunya untuk keluar sudah dikeluarkan dari ruangan. Jadi ada batasannya karena di sini petunjuk sudah kita buatkan. Yang ketiga, peserta didik menjawab soal dengan jujur, tenang, dan selalu mengikuti aturan pelaksanaan ujian. Kita besarkan, kita blok dulu, setelah itu tekan tebal, heading letternya kita besarkan supaya peserta didik membacanya. Lantas kita shift change. Nah, jadi petunjuknya sudah kita buat. Jadi begitu membuka course, jadi anak-anak bisa membaca petunjuk ujian. Yang kedua, topik 1 saya ubah menjadi kumpulan absensi atau absensi ujian. Seperti biasa, topik 1 kita edit di sini jadi topik, customnya kita centang, absensi ujian. Deskripsinya akan Bapak Ibu buat, lakukan absensi terlebih dahulu sebelum menjawab soal. Kita tebalkan, kita besarkan, lantas shift change. Nah, selanjutnya topik kedua di sini kita ubah juga di bagian edit menjadi soal ujian. Deskripsinya lantas klik shift change. Nah, ini adalah konten untuk mengurutkan dari petunjuk, absensi ujian, lantas soal ujian. Untuk absensi, saya kira Bapak Ibu sudah paham cara membuat absensinya. Jadi saya praktekkan aja cara membuat absensi. Seperti biasa, tinggal klik add PPT atau menambah aktivitas. Klik attendance. Setelah itu absensi. Lakukan absensi terlebih dahulu. Nah, centang, grid, saya biarkan, tidak usah. Selanjutnya, bagian teknik akses. Karena
Restrict access ini adalah pembatasan kelas mana yang akan diberikan ujian. Tapi mapel yang saya ujikan ini adalah untuk seluruhnya, jadi tinggal mengklik grouping. Grouping itu adalah kumpulan dari beberapa kelas menjadi satu kelas. Caranya tinggal klik restrict access, dilanjutkan add restrict access. Dilanjutkan grouping. Klik grouping. Langkah selanjutnya adalah activity completion. Show activity. Centang bagian student. Lantas klik shift and display. Saya ulangi ya, Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu mengisi nama, deskripsi, setelah itu restrict access-nya, dan activity completion, dilanjutkan shift and display. Nah, sampai di sini Bapak Ibu tinggal klik add session-nya. Karena saya mengajar di semua kelas, atau saya memberikan ujian di semua kelas, jadi semuanya diblok dengan cara klik satu kelas, dilanjutkan menekan tombol shift pada keyboard. Nah, satu contoh saya berikan tanggal ujian, ini hanya contoh aja. Tanggal ujian tanggal 27. Setelah itu waktu soal dibuka jam 7.00 sampai dengan jam 10.30. Untuk penyetingan soal, Bapak Ibu boleh mulai dari sekarang bisa disetting dengan catatan tanggal dan jam pelaksanaannya mohon dicek pada jadwal yang sudah di-share oleh kurikulum. Jadi tinggal Bapak Ibu menyeting tanggal serta waktu. Deskripsinya sama seperti tadi. Dilanjutkan ke multiple session-nya. Setelah itu dicentang repeat the session. Karena pelaksanaan ujiannya itu tanggal 27 itu adalah hari Senin, jadi saya centang hari Senin. Ini dirubah karena pelaksanaannya tanggal 27. Setelah itu dilanjutkan ke student recording, merekam kegiatan aktivitas siswa pada saat pelaksanaan absensi. Jadi siswa melakukan absensi dengan sendirinya secara otomatis karena kita sudah menyetingnya di sini. Jadi otomatis siswa akan muncul nilai serta kehadirannya. Sampai di sini settingannya dari awal. Semua kelas diblok, tanggal kegiatan, pelaksanaan atau waktu kegiatan, deskripsi, ini dicentang di bawah deskripsi. Lantas dilanjutkan ke multiple session-nya dicentang, hari dan serta pelaksanaannya itu hari apa, tanggal berapa, Bapak Ibu wajib memberikan centang di setiap hari atau hari-hari tertentu yang menjadi pelaksanaan ujian. Nah, untuk
fitur QR code ini tidak bisa dicentang karena tidak bersifatnya istilahnya tidak harus menyekian barcode. Jadi siswa tinggal menekan absen, lantas otomatis muncul nilai serta kehadiran. Dilanjutkan, klik Add. Jadi semuanya sudah muncul di sini. Ada kelas 12 AP, 12 Boga A, Boga B, dan 12 Busana. Sampai di sini, jikalau Bapak Ibu ingin mengubah status setnya atau status settingannya, tinggal kita rubah. Jikalau Bapak Ibu menginginkan siswa atau peserta didiknya hadir, poinnya lebih dari 2, bisa dirubah pada status setnya. Jika tidak masalah, tinggal langsung update aja. Saya berikan contohnya hadir, saya beri poin 5. Izin 1, sakit 1, tanpa keterangan 0. Update, klik update. Nah, jadi untuk membuat absensi sudah selesai. Tinggal kita kembali ke course-nya. Nah ini, jadi absensi sudah bisa ditampilkan. Namun belum bisa untuk lakukan absensi karena kita sudah menyeting tanggal kegiatan pelaksanaan. Jadi grouping ini adalah semua kelas bisa mengaksesnya. Itu dari absensi. Yang kedua, untuk membuat atau mengupload soal sekarang. Saya contohkan. Silakan Bapak Ibu mengklik soal ujian akhir sekolah. Di sini sudah saya buat. Silakan jawab pertanyaan di bawah ini dengan jujur. Langkah selanjutnya, tambahkan aktivitas. Kita klik all karena dia berbentuk quiz. Ini adalah quiz. Kita klik quiz. Nah, Bapak Ibu, mohon Bapak Ibu diingat file ini, karena file ini atau nama file ini adalah untuk melakukan editing quiz pada saat pemberian penilaian. Nanti saya akan tunjukkan kalau Bapak Ibu lupa dengan nama ketikan di sini, jadi akan muncul pada kolomnya di sini. Saya buat ujian sekolah, ujian akhir sekolah 2023. Deskripsinya silakan jawab soal di bawah ini. Silakan deskripsinya Bapak Ibu buat inisiatif sendiri ya. Tidak harus seperti ini. Saya itu dicentang. Timingnya kita gunakan tanggal berapa soal itu dibuka dan tanggal berapa juga soal itu ditutup. Jadi semuanya dicentang. Ini kita rubah tanggalnya tanggal 27. Soalnya saya buka dari jam 7
00. Soalnya saya tutup di hari yang sama, yaitu tanggal 27. Jamnya saya rubah menjadi jam 10.30. Ini hanya contoh Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu silakan cek di jadwal. Time limitnya saya kosongkan. Grid ternilai saya berikan akses untuk siswa 2 kali menjawab di bagian items allowed. Setelah itu vision barrier saya kosongkan. Review option. Nah, ini saya ubah centang bagian item 3 dan mark, yaitu di bagian paling bawah yaitu overall feedback. Sebelahnya juga demikian, di bawahnya juga demikian. Ini wajib Bapak Ibu isi atau Bapak Ibu centang. Dan terakhir, berlanjut ke Rectric Access. Rectric Access, saya klik grouping. Karena ini semua kelas akan melaksanakan ujian dengan mapel yang sama. Activity completion-nya juga demikian. Ini saya centang dan ini saya centang. Artinya siswa bisa melihat nilainya. Dan di sini di bawahnya complete online channel. Bisa dicentang. Dilanjutkan ke shift and display. Nah, sampai di sini Bapak Ibu jangan langsung mengedit kuis. Ingat itu Bapak Ibu ya. Jangan mengedit kuis. Karena yang sudah saya sampaikan, file yang di import di Belajar ID adalah berbentuk RAR. Seperti ini. Contohnya, kita akan simpan terlebih dahulu nama filenya. Klik exportnya terlebih dahulu. Blackboard 6,0,7,0. Saya ulangi, klik export, cari Blackboard 6,0 dan 7,0. Ini diklik, lantas kita bawa ke desktop. Saya berikan soal. Nama file soalnya adalah UAS 2023 import.tik. Kita klik shift. Nah, ini saya copy dulu, terus klik shift. Di sini dengan simpanan yang sama, lantas klik OK. Jadi filenya adalah seperti ini, UAS 2023 TIK. Sekali lagi Bapak Ibu, silakan lihat nanti jumlah soalnya. Di sini adalah jumlahnya 40. Setelah itu kita akan cek pada saat Bapak Ibu akan mengimport soalnya. Kita kembali ke e-learning. Setelah Bapak Ibu muncul seperti ini, klik Page Setting di pojok kiri bawah. Scroll ke bawah atau ditarik garisnya. Nah, itu dilanjutkan klik Import.
Tadi cara menyimpannya adalah menggunakan Blackboard. Kita klik Blackboard, scroll ke bawah, kita akan upload soalnya di sini dengan klik choose a file. Dilanjutkan juga akan choose file. Nah, jadi soalnya adalah ini yang berbentuk RAR. Klik soalnya, the master soalnya, klik open, upload this file, klik import. Jadi jumlah soalnya 40. Selesai sampai di sini, Bapak Ibu jangan mengklik continue. Yang sudah saya sampaikan tadi, jangan mengklik continue. Kita kembali pada nama file yang kita buat tadi. Yang sudah saya sampaikan, jangan sampai lupa nama file yang kita buat, yaitu tinggal klik ujian akhir. Jadi kembali ke awal, yaitu edit quiz. Dilanjutkan klik add pada kolom sebelah kanan. From question bank. Dilanjutkan ke select kategori. Jadi jumlahnya adalah 40 dengan nama filenya adalah UAS 2003 TIK, jumlah 40 soal. Tinggal klik. Nah, Bapak Ibu, jika soalnya terlalu banyak, maka yang pertama adalah Bapak Ibu tinggal mencentang terlebih dahulu di bagian question. Setelah itu add selection. Ini baru 20 soal yang masuk. Dilanjutkan lagi dengan cara mengklik add question from question bank. Dilanjutkan ke lembar kedua karena jumlahnya 40. Kita klik next atau angka 2. Kita klik pada bagian kolom question. Dilanjutkan klik add selection. Nah, jadi jumlah soalnya adalah 40. Karena jumlah soalnya 40, maka Bapak Ibu jikalau menginginkan mengubah nilai supaya jadi 100, maka ada satu soal yang harus mendapat poin 5. Jadi total of maksimalnya di sini akan berubah jikalau Bapak Ibu ingin merubah. Satu contoh saya akan rubah menjadi 2. Tinggal Bapak Ibu klik pensil, dirubah menjadi 2, enter. Nah, baik Bapak Ibu, di sini total maksimalnya adalah 100, di mana ada beberapa soal yang poinnya lebih dari 2. Contohnya, soal pertama, saya berikan poin 5. Yang kedua, ada di soal nomor 5, saya berikan poin 4. Yang ketiga, saya berikan soal 10, saya berikan poin 5. Jadi ada beberapa soal yang berikan nilainya lebih dari 2. Jadi total dari maksimal, total nilainya adalah 100. Selanjutnya, jikalau Bapak Ibu menginginkan soal ini diacak, seperti biasa tinggal centang
bagian shift-nya. Dilanjutkan klik shift di atas dari total of marks. Nah, soalnya sudah siap ditampilkan pada ujian. Kita klik, kita kembali ke course. Dilanjutkan ke soal ujian. Jadi soalnya sudah bisa ditampilkan. Soal bisa ditampilkan namun belum bisa dijawab atau dibuka karena sudah dibatasi tanggal berapa dan jam berapa soal ini dibuka. Begitu juga penutupan soal dari tanggal berapa sampai jam berapa. Mungkin itu aja Bapak Ibu tutorial hari ini dari awal cara mengekstrak file exam view assessment, lantas memberikan yang namanya soal dalam aplikasi exam view, dilanjutkan mengimport soal di Belajar ID. Baik Bapak Ibu, demikian tutorial yang bisa saya sampaikan atau saya berikan kepada Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Kalau ada kendala dalam mengupload soal, membuat absensi, atau mengekstrak file dalam exam view assessment, saya nanti konfirmasi pada saya. Selamat sore, selamat beraktivitas.